Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Fauzia dengan NIM 1704439 dari Prodi Pendidikan IPS UPI. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu simulasi pembelajaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran kontroversial isu. Apa itu kontroversial isu? Yaitu suatu model pembelajaran yang menyajikan suatu isu yang mudah diterima oleh seseorang atau kelompok, namun juga sangat mudah untuk ditolak oleh seseorang atau kelompok. Model kontroversial isu ini sangat bagus untuk diterapkan di dalam pembelajaran IPS. Mengapa? Karena dengan menggunakan model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menghadapi suatu isu yang ada di dalam kehidupan atau permasalahan lingkungan siswa itu sendiri, serta dapat melatih juga siswa untuk berkomunikasi, menanamkan rasa empati, toleransi, dan bekerja sama. Selain itu, juga siswa dilatih untuk dapat mengambil keputusan atau pertimbangan yang rasional sesuai dengan fakta. Dalam memulai pelajaran, terdapat 3 langkah penting. Pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan, seorang guru akan memasuki kelas, mengucapkan salam, dan tersenyum kepada muridnya. Lalu setelah itu, guru akan menanyakan bagaimana kabar siswa. Tak lupa juga berdoa bersama-sama agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai. Tak lupa juga seorang guru akan mengabsen kehadiran siswanya. Setelah itu kita masuk ke tahap yang kedua. Nah, dalam kegiatan inti ini saya menggunakan model pembelajaran kontroversial isu dengan media pembelajarannya berupa PPT, video, dan gambar. Materi yang akan saya bawakan yaitu adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan suatu posisi seseorang atau kelompok dari suatu lapisan ke lapisan yang lainnya, baik menjadi lebih tinggi ataupun menjadi lebih rendah. Nah, mobilitas sosial ini terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Nah, dalam mobilitas vertikal ini yaitu suatu perpindahan kedudukan sosial yang tidak sama derajatnya. Nah, dalam vertikal ini ada 2, yaitu social climbing dan social sinking. Nah, kalau social climbing itu dia derajatnya naik menjadi dari rendah menjadi tinggi. Misalnya seorang petani menjadi seorang guru, misalnya seperti itu. Lalu kalau social sinking yaitu turunnya derajat seseorang. Misalnya seorang kepala sekolah ketahuan korupsi di sekolah tersebut, kemudian dia dipecat, misalnya seperti itu. Kedua adalah horizontal. Bentuk horizontal ini yaitu perpindahan status seseorang ke lapisan yang sama. Ada antar wilayah, antar generasi, dan integrasi. Lalu ada pula faktor penghambat dan faktor pendorong. Yang pertama adalah struktur sosial. Lalu ada individu, ada kemiskinan dan diskriminasi sebagai faktor penghambatnya. Ada juga ekonomi, politik, kemudahan akses dalam pendidikan. Nah, selain itu juga ada saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, saluran mobilitas sosial antara lain adalah pendidikan, organisasi keekonomi, organisasi politik, serta organisasi profesi. Mobilitas sosial juga ada dampaknya, yaitu ada dampak positif dan negatif. Dampak positif dari mobilitas sosial adalah mendorong agar lebih maju, mempercepat tingkat perubahan, serta meningkatkan integrasi. Nah, dampak negatifnya apa sih? Dampak negatif dari mobilitas sosial terjadinya konflik serta gangguan psikologis. Tadi materi sudah dijelaskan, lalu kita akan beralih
kepada langkah-langkah dalam melakukan model pembelajaran kontroversial isu. Langkah yang pertama adalah guru akan menyajikan sebuah isu, baik itu melalui video, foto, atau gambar. Saya akan menggunakan video ini. Ini namanya Raini, lalu Raini lanjut ke S2 ya, beasiswa juga di Inggris dan sekarang sudah lulus pemirsa, sudah menjadi dosen ya di salah satu universitas ya. Betul. Nah kemudian sekarang mendapatkan beasiswa lagi, beasiswa S3 ke Inggris. Berawal dari fotonya saat menuju tempat wisuda tersebar di media sosial, kisah Raini menarik perhatian publik. Saat itu dengan toga lengkap, Raini menaiki becak menuju tempat wisuda. Pengayuh becak tersebut ialah sang ayah Mugiono. Meski memiliki ayah yang berprofesi sebagai tukang becak, namun Raini bisa membuktikan prestasinya dengan menjadi lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang pada 2014. Prestasi Raini tak hanya sampai di situ. Ia mendapat beasiswa S2 di University of Birmingham, Inggris dan lulus pada Desember 2016 lalu. Setelah kembali dari Inggris, perempuan asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini menjadi dosen di jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semangatnya untuk terus belajar tak pernah redup. Raini kembali mendaftarkan diri untuk menempuh pendidikan S3 di Inggris. Namun sayang, jalan yang ditempuhnya tak terlalu mulus. Meski sudah bisa menjalani perkuliahan pada September 2017 lalu, namun langkahnya harus tertunda. Beasiswa yang didapatkannya tak bisa menutupi seluruh biaya pendidikannya selama di sana. Ia pun menunda pendidikannya dan mencari beasiswa di Indonesia. Pada 19 Januari 2018, Raini dinyatakan lulus memperoleh beasiswa lanjutan Magister Kedoktoral dari Lembaga Pengelolaan dan Pendidikan Kementerian Keuangan. Rencananya ia akan berangkat ke Inggris pada September tahun ini. Sementara itu, sang ayah sudah tidak lagi mengayuh becak. Mugiono kini bekerja menjadi penjaga malam di SMK 1 Kendal, Jawa Barat. Kali ini Bupati Indramayu Supendi ditangkap petugas KPK pada Selasa dini hari. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Wakil Bupati Indramayu. Bupati Indramayu Jawa Barat ditangkap petugas KPK di rumahnya pada Selasa dini hari sekitar pukul 2. Wakil Bupati Taufik Hidayat belum mengetahui perihal kasus yang menjerat Bupati Indramayu Supendi. Pak, informasi benar. informasi benar. Jam berapa itu Pak? Katanya tadi malam ya. Oke, Pak. Terkait apa Pak informasinya? Wah, saya tidak tahu ya. Kita praduga tak bersalah aja dulu karena Oh, juga gitu. ini kan baru disangkakan, baru dibawa ya untuk diperiksa. Belum tentu apa itu. Jadi informasi yang sudah didapat dari Pak Wakil sendiri apa ini Pak mengenai Pak Bupati? Ya, Bupati sementara ini diminta keterangan, dibawa oleh KPK untuk diminta keterangan. Dan Sebagai isu yang akan dianalisis oleh siswa. Lalu kemudian guru akan membuatkan kelompok 4-5 orang untuk berdiskusi mengenai video atau isu. Setelah itu siswa bersama-sama dengan kelompoknya akan berdiskusi, menganalisis. Setelah siswa mengamati dan menganalisis serta berdiskusi, akan dituangkan ke dalam tulisan yang ada di dalam LKPD. Lalu setelah itu, guru akan meminta perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Dan tidak lupa, guru juga mengundang siswa lainnya untuk berpendapat dan mengungkapkan pendapatnya dengan alasan yang jelas, logis, dan sesuai fakta. Jadi kita masuk ke bagian yang terakhir. Yang ketiga adalah penutup, yaitu guru bersama siswa akan membuat suatu kesimpulan dari materi yang telah dipelajari hari ini. Tidak lupa juga, guru akan memberikan apresiasi terhadap siswa-siswa yang sudah memberikan pendapatnya, serta yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu yang terakhir adalah guru melakukan refleksi dari semua kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan bersama dengan siswa. Saya kira cukup sekian, terima kasih.